Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Masari dari Universitas PGRI Semarang. Kedatangan saya di sini ditugaskan untuk mewawancarai dengan matkul kajian dan pengembangan kurikulum penjahit dengan dosen pengaku Bapak Doni. Sebelumnya mohon maaf saya mengganggu waktunya Bapak. Sebelumnya mohon dibantu kenalan nama. Oke, nama saya Muhammad Nova, biasa dipanggil Nova. Saya di sini mengambil mata pelajaran PJ di Oktober atau Ya, di sini ada pertanyaan mengenai pendidikan dan pengembangan profesional. Yang pertama, apakah Bapak memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang tertentu? ya, saya memiliki kualifikasi di bidang PJOK dan itu barusan aja mungkin di tahun kemarin saya mendapatkan sertifikasi untuk pendidikan jasmani. Yang selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa strategi yang Bapak terapkan untuk memastikan setiap siswa memahami pelajaran tertentu? Untuk siswa sendiri kan ada banyak kan Mas, ada kategorinya, maka saya memberikan pembelajaran itu pasti yang paling mudah dan paling sering anak lakukan. Misal jika pembelajarannya sepak bola, kita cari dulu praktik-praktik yang dekat dengan anak, menyentuh bola, menendang bola, kemudian nanti beranjak dari yang gampang ke yang sulit atau nanti bisa dipraktekkan di permainannya. Dan selanjutnya pertanyaan nomor 3, bagaimana strategi Bapak untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Oh ya, itu berarti jika ada anak yang tidak tertib dalam pembelajaran ya. Oh ya. Jadi dari pembelajaran itu kita sebelumnya sudah ada seperti kontrak sama anak-anak. Nanti jika anak-anak tidak tertib dan lain-lain dalam pembelajaran, maka pasti ada konsekuensinya. Entah itu konsekuensi yang paling kecil sampai ke yang besar. Karena kalau anak-anak dibiarkan dia biasa tidak tertib, nanti itu akan terus-menerus melakukan hal yang sama. Jadi perlu adanya konsekuensi untuk mengatasinya. Pertanyaan nomor 4, bagaimana Bapak menangani konflik atau tantangan komunikasi orang tua atau rekan kerja? Jadi ini berarti antara guru dan guru sama orang tua ya. Tentunya kita harus komunikasi yang baik Mas. Jadi di mana-mana kalau ada komunikasi yang baik, tentu entah itu orang tua dari wali murid ataupun rekan guru, pasti nanti bakal mengerti. Pokoknya berusaha menjelaskan apa yang baik, jangan sampai ada miskomunikasi. Gitu. Ya, selanjutnya terakhir ini ada pertanyaan nomor 5, apa tindakan Bapak jika siswa mengalami kesulitan belajar? Nah, jika ada kesulitan belajar itu kan berarti kan ada siswa yang bisa, ada yang kesulitan ya. Nanti kita kelompok-kelompokkan. Nanti ada beberapa kelompok biasanya kita bagi 2 atau 3. Nanti yang belum bisa tapi masih ada kekurangan, nanti ada yang udah ahli, nanti kita kelompokkan dengan metode pembelajaran yang berbeda-beda gitu. Ya, tadi ada mengenai pertanyaan mengenai pemahaman tentang kurikulum merdeka. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada siswa? Untuk kurikulum merdeka kan itu kan berpusat ke siswa ya Mas ya. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai pendamping, tapi selain pendamping karena kita ruang lingkupnya anak SD, tetap kita pandu setiap pembelajarannya. Jadi tiap tahap-tahapnya kita pertama tetap memberikan materi dulu, apa yang benar, apa yang salah. Kemudian nanti anak-anak mencontoh
ada kesalahan baru kita ambil alih, kita luruskan mana yang benar dan mana yang kurang benar dari pembelajaran tersebut. Nomor 2, bagaimana Bapak memfasilitasi pembelajaran berpusat pada peserta didik? Oke, untuk cara memfasilitasi, yang pertama sebelum pembelajaran, kalau bisa kan olahraga kan cenderung itu ya, pembelajarannya harus melihat ya gerakannya ya. Maka pertama saya biasanya di kelas dulu diberi pembelajaran, apalagi terus saya memberikan video supaya anak-anak tahulah gambaran apa yang akan dilaksanakan untuk pada hari itu. Setelah dia tahu di video, anak-anak mempraktekkan, misal ada yang salah lagi, kembali yang seperti tadi saya benahi untuk evaluasi. Yang sebenarnya apa jenis sumber belajar digital atau platform dalam mendukung kurikulum merdeka? Untuk pendukungnya yang pasti RPP. Yang kedua ada buku modul untuk siswa. Dan yang ketiga supaya kita update terus dalam pembelajaran, tentunya saya mencari referensi yang ada di YouTube atau di internet. Seperti itu. Selanjutnya nomor 4, apakah Bapak menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Untuk penilaian tentu saya memakai itu. Jadi di penilaian itu nanti ada di mana anak dinilai dengan karakteristik pribadinya, kognitifnya, dan yang paling mendominasi tentunya di praktiknya. Ini terakhir Bapak, nomor 5, pertanyaan terakhir. Apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Nah, ini tantangannya paling sulit mungkin itu ya. Anak-anak itu kalau ada temannya yang mengajari sendiri, kadang ada anak yang kurang peduli sama anak yang mengajari atau anak yang di depan. Jadi di situ gimana cara guru nanti memahamkan anak-anak yang sedang melihatnya untuk paling tidak diam dan memperhatikan. Seperti itu. Terima kasih atas bantuannya. Ya.